Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Nama saya Nur Aini dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan SPSS terhadap uji heteroskedastisitas. FYI teman-teman, heteroskedastisitas merupakan gejala yang tidak diharapkan ada dalam sebuah data. Kenapa? Karena kalau suatu data terdapat gejala heteroskedastisitas, ini mengindikasikan bahwa data tersebut tidak valid atau tidak layak untuk kita ambil sebagai penelitian. Jadi, suatu data dapat dikatakan baik atau valid apabila tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas ini adalah gejala yang terjadi apabila terdapat hubungan yang erat atau hubungan yang sangat erat antar variabel X atau variabel bebas. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk kepada tutorial bagaimana cara menginput datanya ke dalam SPSS. Langkah pertama, teman-teman bisa lihat dari soal yang sudah disajikan. Nah, dari soal ini teman-teman bisa lihat ya, beberapa permisalan. Di sini kita sedang memisalkan suatu data Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap harga ikan-ikan dan konsumsinya selama periode 2000 sampai tahun 2012. Nah, variabel Y itu kita misalkan dengan konsumsi ikan lele per kapita. Variabel X1 kita misalkan dengan pendapatan real per kapita. Variabel X2 kita misalkan dengan harga lele eceran real per kilogram. Variabel X3 kita misalkan dengan harga nilai eceran real per kilogram. Variabel X4 kita misalkan dengan harga ikan mas eceran real per kilogram. Oke, teman-teman, langsung saja cara untuk menginput ke dalam SPSS adalah yang pertama kita menginput semua variabel yang tadi ke dalam variabel view yang terdapat di tab sebelah kanan di SPSS. Nah, variabel view ini adalah tempat di mana kita melakukan permisalan, mulai dari variabel X1, X2, X3, X4, dan Y, dan labelnya itu kita isi sesuai dengan soal yang ditentukan tadi. Baik, type-nya numerik teman-teman, weight-nya 8, desimalnya ada 1, karena memang dari soal itu kita bisa lihat ya, bahwa soal itu rata-rata membuat suatu bilangan 1 di belakang koma, berarti ada desimal 1 di belakangnya. Nah, labelnya ini adalah permisalan dari X1, X2, X3, X4, dan juga Y. Dan ini kita sesuaikan dengan soal tadi. Oke, nah untuk values-nya ada non, missing-nya non, columns-nya 8, align-nya right, dan measure-nya scale, juga role-nya adalah input. Oke, next step yang perlu kita lakukan adalah kita tab bagian data view. Nah, data view ini merupakan bagian tempat kita menginput semua data-data yang terdapat dalam soal. Nah, jadi X1, X2, X3, X4, dan Y kita peroleh dari soal yang sudah ditentukan tadi. Tinggal kita copy paste. Oke, baik teman-teman, yang perlu kita pahami bahwa dalam satu pengolahan data di SPSS biasanya terdapat gejala. Gejala ini terdiri dari 3, yaitu gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan satu lagi autokorelasi. Nah, ketiga gejala ini sebenarnya tidak baik terdapat dalam suatu pengolahan data karena ini akan mempengaruhi kevalidan dari data tersebut. Jadi, suatu data akan dikatakan baik atau valid apabila tidak terdapat ketiga gejala ini.
Baik teman-teman semuanya, setelah kita menginput semua data dari soal ke bagian SPSS, kita langkah pertama itu klik Analyze Regression dan juga Linear, sama dengan uji regresi sebelumnya. Kemudian kita masukin data-data tersebut ke dalam kolom dependent dan juga independent. Yang seperti teman-teman pahami bahwa dependent itu adalah letak dari bagian variabel terikat atau Y, sedangkan independent adalah variabel bebas atau X. Kemudian kita klik save teman-teman, kita centang bagian unstandardized itu di residual. Kemudian kita klik OK. Nah, step pertama sudah selesai. Nanti otomatis akan keluar data-datanya seperti ini teman-teman. Dan data-data inilah yang merupakan output dari langkah pertama yang kita lakukan. Tapi ini belum final, karena setidaknya ada 3 step yang perlu kita patuhi dan perlu kita lakukan secara runut untuk menentukan dan mengetahui apakah data kita ini terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini kita akan lihat ada 4 tabel yang terdapat di dalamnya. Ada variablesnya, model summary-nya, ada ANOVA, kemudian residual statistik dan juga coefficient-nya. Oke, teman-teman, kita masuk ke step yang kedua. Nah, step kedua ini yang kita lakukan adalah dengan cara kita klik bagian atas transform, kemudian compute variable, kita klik di target variable itu kita ketikkan manual abs underscore res, itu kosong awalnya, dan kita harus klikkan atau kita ketikkan manual. Kita klik function groupnya adalah all, function di bawahnya abs, kemudian kita klik tanda panah, dan otomatis akan output di bagian numeric expression. Nah, numeric expression ini kalau kita melakukannya hanya sekali itu dia akan membentuk tanda tanya. Kita ganti menjadi abs underscore res 1. Nah, kita klik OK, teman-teman akan keluar output seperti ini. Nah, next step, langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah kita kembali lagi ke langkah yang awal. Tapi beda hal yang akan kita lakukan gitu. Jadi yang pertama ada kita klik analyze. Nah, kemudian regression, kemudian linear, dan yang dependent tadi kita keluarkan bagian variabel terikatnya atau Y-nya, kita change dengan variabel abs underscore res. Ya. Oh ya, tadi ada 2 kolom tambahan ya, ada res underscore 1 dan abs underscore res. Nah, kita klik save tadi teman-teman, kita uncentang yang kita centang sebelumnya, yaitu unstandardized di bagian residuals. Kita klik continue dan OK. Oke teman-teman, inilah output akhir dari ketiga step yang kita lakukan tadi. Di output akhir inilah kita akan tahu apakah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam pengolahan data kita kali ini. Nah, biasanya yang paling mempengaruhi itu adalah bagian coefficient. Teman-teman, kita bisa baca di bagian coefficient-nya, apabila keempat data ini, keempat variabel ini besar dari 0,05, berarti itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila dia kecil, maka terjadi gejala tersebut. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata semuanya besar, berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam data kita kali ini. Sekian tutorial dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.